Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tatimmu shalihat. Atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya bisa bersamai teman-teman dalam Ramadan ini. Bagaimana kabar Ramadan teman-teman hari ini? Masih semangat? Dan tentunya harus semangat ya. Saya akan bacakan salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengenal sekali ayat tersebut. Dan tentu di bulan Ramadan ini seperti di media, di televisi, di internet, kita banyak sekali melihat, mendengar, bertebaran sekali ayat tersebut. Yang kurang lebih artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, aku wajibkan bagi kalian, kama, sebagaimana, kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ayat ini memotivasi kita semuanya agar menjalani puasa ini sampai finishnya Allah memberikan gelar kepada kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena dengan Ramadan ini sajalah yang cuma hanya 1 bulan, Allah mengajarkan kepada kita langsung dengan Ramadan ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, sedangkan kita memahami bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu pasti akan bertakwa. Tapi kenapa dengan kita? Setiap Ramadan kita lalui sampai kita berjumpa dengan Syawal, nyata-nyatanya keimanan kita tidak ada bekasnya Ramadan tersebut. Ada yang salah dengan Ramadan kita. Nah, maka ikhwafillah rahimakumullah, di Ramadan ini tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan pribadi kita pribadi orang-orang yang bertakwa, yang insya Allah Allah berikan gelar tersebut sebagai orang yang bertakwa ya. Makanya kenapa kita mau lapar? Kenapa kita mau haus? Itu kan pertanyaannya. Dan jawabannya sudah pasti, karena iman. Karena iman kita mau lapar, karena iman kita mau haus, karena iman kita mau tarawih, karena iman kita mau bangun sholat malam, mau sahur dan lain sebagainya. Dan karena iman kita mau menyibukkan diri, membaca terus ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai khatam, diulang lagi terus menerus seperti itu kegiatan kita. Cuman sebulan, nggak lama. Bahkan kalau kita berhitung tuh perkiraan sekitar 29 hari. Bagaimana Allah mentarbiah kita dengan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan yang cuma hanya sebentar ini tidak jadi apa-apa kepada kita. Bayangkan 11 bulan ke depan kita akan banyak melalui persoalan-persoalan yang barangkali akan membuat kita terjerumus ke dalam dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang lainnya. Maka di bulan Ramadan ini Masya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah Ramadankan kita sebulan untuk membakar tuh 11 bulan kemarin yang kita lalui. Mudah-mudahan kita Allah ampuni dan Allah berikan gelar takwa kepada kita semuanya. Nah, karena iman dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukti bahwa kita adalah hambanya, maka kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Sementara di 11 bulannya banyak sekali kita mengikuti hawa nafsu kita. Maka di bulan Ramadan ini kita dilaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sistem Ramadan tersebut. Kita menahan haus dari mulai terbit fajar hingga tenggelamnya matahari di sore hari atau waktu maghrib ya. Kita menahan sebentar. Tentu puasa pasti akan melemahkan fisik kita, tapi di satu sisi Allah menguatkan rohani kita. Kenapa? Selama 11 bulan jarang sekali kita memperhatikan rohani kita. Karena yang kita perhatikan adalah jasmani kita. Makannya makan apa, minumnya minum apa, vitamin dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali kita memperhatikan gizi, vitamin bagi orang-orang, bagi keimanan kita. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, karena kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha memaksimalkan Ramadan ini
dengan berupaya semaksimal mungkin menjalankan ketaatan-ketaatan. Khawatir ini bisa jadi Ramadan kita yang terakhir. Maka mari kita berlomba-lomba. Anggap saja Ramadan ini sebagai ajang olimpiade orang-orang beriman untuk mendapatkan medali dari Allah Subhanahu wa taala berupa takwa. Ya, mulai pelajari apa saja yang bisa membatalkan puasa dan lain sebagainya. Hari-hari kita diisi semuanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulai berubah diri kita. Di Ramadan ini yang sementara di 11 bulan yang lalu nafsu kita menjadi imam dan ruhani kita menjadi makmum, maka rubah, revitalisasi semuanya agar rohani kita menjadi imam kita, ya. Kemudian nafsu kita menjadi makmumnya. Kenapa? Kalau sudah rohani kita menjadi imam, kemudian nafsu menjadi makmumnya, maka lahirlah akhlak mulia. Ini yang mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Kita cuma hanya menahan yang halal saja selama bulan Ramadan ini, dari siang sampai, dari pagi sampai sore nanti kita berbuka, ya. Nah, Allah mengajarkan kepada kita untuk menahan yang halal. Kenapa yang halal harus ditahan? Karena kalau tidak ditahan, halal pun akan menjadi haram. Loh, kok bisa? Bisa. Karena tadi itu, halal yang tidak dikendalikan akan melahirkan sifat-sifat mubazir, ya. Dan Ramadan ini mendidik kita menjadi sederhana, ya. Sederhana bukan karena kita nggak mampu, tapi kita nggak mau, hanya ingin sederhana karena Allah mengajarkan kita kesederhanaan. Barakallahu fiik ajmain. Demikian ikhwah fillah rahimakumullah, mudah-mudahan melalui puasa di hari pertama ini kita dalam keadaan Allah ridhoi dan kita tetap sehat, semangat untuk terus menjalankan ketaatan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.